Pernah nggak Anda merasa dunia ini bergerak di luar kendali? Sering banget pasti. Iya kan? Rasanya tuh kayak kita sedang berada di atas treadmill yang kecepatannya terus diputar ke angka maksimal. Kita dipaksa untuk terus berlari cuma biar nggak terlempar ke belakang. Heeh, benar. Setiap hari Anda dibombardir oleh puluhan email, notifikasi yang nggak pernah berhenti, dan ekspektasi yang terus menumpuk. Tapi, nah bagaimana jika, dan dengarkan premis ini baik-baik, yang sibuk, berisik, dan menuntut itu sebenarnya bukanlah dunia di luar sana, melainkan pikiran Anda sendiri. Wow, itu sebuah pembalikan perspektif yang benar-benar menantang cara kita menjalani hidup sehari-hari ya. Kita tuh terbiasa banget menjadikan lingkungan eksternal sebagai kambing hitam atas kelelahan kita. Bener banget. Dan itulah misi dari eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita nggak akan membedah taktik produktivitas atau cara, meretas waktu biar Anda bisa menjejalkan lebih banyak pekerjaan ke dalam 24 jam. Nggak sama sekali. Ya, kita justru akan membongkar lensa yang Anda gunakan untuk melihat realitas. Kita mau menemukan kenapa memperlambat ritme justru memberikan kekuatan yang lebih besar. Sesi penjelajahan materi kita hari ini didasarkan pada buku fenomenal, judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down, karya Haemin Sunim. Dan latar belakang penulisnya ini memberikan bobot tersendiri pada pesan yang disampaikan. Haemin Sunim ini kan seorang biksu Zen kelahiran Korea Selatan, tapi dia bukan biksu yang mengasingkan diri di puncak gunung sejak kecil gitu loh. Ah iya, pendidikan formalnya luar biasa kan? Betul, dia justru ada di pusat kompetisi modern, dia sempat kuliah di UC Berkeley, lalu Harvard dan Princeton, terus jadi profesor di sebuah perguruan tinggi di Massachusetts. Masuk akal. Jadi dia benar-benar hidup di tengah budaya yang, mendewakan kesibukan. Dia paham betul secara langsung gimana tekanan kehidupan yang serba cepat itu. Tapi yang bikin saya takjub, buku ini terjual lebih dari 3 juta kopi. Dan itu berawal dari, coba tebak, dari media sosial. Iya, dari platform yang paling bikin stres sebenarnya. Nah itu, jauh sebelum jadi buku, pesan-pesan ini cuma unggahan singkat di Twitter dan Facebook. Bayangkan ironinya. Dari platform yang secara desain diciptakan buat mencuri perhatian dan memicu kecemasan, dia justru menyuntikkan momen-momen keheningan. Dan dampaknya sangat nyata ya. Sangat nyata. Ada satu kisah dari pengikutnya yang selalu bikin saya merinding. Seorang ibu muda yang baru saja kehilangan suaminya karena kecelakaan mobil, mengirim pesan ke Sunim. Dan tulisan-tulisan singkat di media sosial itulah yang membatalkan niat ibu ini untuk mengakhiri hidup. Iya, itu kisah yang sangat kuat dan mekanisme di balik mengapa pesan itu bisa menyelamatkan nyawanya, ini yang sangat penting buat kita pahami. Gimana tuh tepatnya? Jadi ibu tersebut terjebak dalam distorsi kognitif yang sebenarnya umum dialami banyak orang. Dia percaya kalau cinta itu eksklusif hanya untuk diberikan kepada orang lain, kayak anak atau suaminya. Oh, jadi dia merasa habis gitu ya fungsinya? Tepat. Ketika sosok yang menerima cintanya hilang, dia merasa eksistensinya nggak punya tujuan lagi. Nah, pesan Sunim ini mematahkan pola pikir itu dengan menyadarkan bahwa dirinya sendiri itu entitas yang layak menerima cinta tersebut. Jeda kecil itu, sudut pandang baru yang masuk di momen yang pas, itu bisa menulis ulang naskah kehidupan seseorang. Oke, mari kita urai ini. Karena konsep tentang naskah kehidupan ini langsung membawa kita pada fondasi utama ajaran Sunim. Kita semua kan beroperasi dengan asumsi kalau ada tembok tebal antara pikiran kita yang ada di dalam tengkorak ini dan dunia objektif yang ada di luar sana. Iya, itu asumsi standar kita. Tapi menurut ajaran Buddha yang dibedah oleh Sunim, batas tersebut itu ilusif. Ilusif, gimana maksudnya? Dunia luar itu pada dasarnya netral. Alam semesta nggak punya agenda bawaan. Dia nggak sedih, nggak gembira, nggak terburu-buru, dan nggak sibuk. Menarik. Proyektor bioskop. Dan dunia itu cuma layar putih kosong yang menangkap gambar tersebut. Untuk menggambarkan layar putih ini, ada cerita menarik dari buku tentang seorang biarawati Buddha. Oh iya, cerita tentang proyek kuil itu ya? Iya benar. Jadi biarawati ini sedang mengawasi proyek pembangunan aula meditasi. Nah, pas proyeknya sampai di tahap pemasangan genteng, biarawati ini cerita, kalau kemanapun dia pergi, dia hanya melihat genteng. Cuma genteng? Cuma genteng. Saat dia jalan di kota, matanya otomatis nengok ke atap bangunan lain. Dia mulai menganalisis bahan, ketebalan, terus desain genteng orang lain. Tapi, begitu konstruksi beralih ke pemasangan lantai kayu, tiba-tiba urusan genteng ini kayak hilang dari dunia. Matanya ganti fokus ya?
Kemanapun dia pergi, dia cuma melihat lantai, dia mengamati pola kayu, warna, sampai daya tahannya. Yang sangat memukau di sini adalah kesimpulan dari biarawati tersebut itu menyentuh akar neurologis dari cara otak kita memproses realitas. Maksudnya ada penjelasan sainsnya dari cerita itu. Ada. Dia menyadari kalau kita nggak pernah benar-benar melihat alam semesta yang tak terbatas ini secara utuh. Otak kita punya kapasitas pemrosesan yang sangat terbatas, jadi kita pakai semacam filter atensi. Realitas kita pada suatu momen hanyalah bagian super kecil dari dunia yang lagi kita pilih untuk difokuskan. Jadi buat pikiran kita, elemen kecil itu aja udah jadi seluruh dunia kita ya. Betul sekali. Ini bikin saya kepikiran, pikiran kita itu beroperasi persis kayak algoritma media sosial. Wah, analogi yang pas banget tuh. Iya kan? Algoritma di aplikasi Anda nggak memuat seluruh triliunan konten di internet. Dia cuma nyuapin konten berdasarkan apa yang paling sering Anda klik, Anda tonton, atau Anda komentari. Kalau pikiran Anda terus-menerus mengklik dalam tanda kutip kecemasan kerja, stres finansial, atau kemarahan politik, ya realitas yang disajikan ke Anda setiap hari adalah dunia yang isinya cuma ancaman dan kepanikan. Itu cara modern yang brilian buat melihatnya. Dan kalau kita tarik ke kebijaksanaan kuno, ada pepatah Buddha terkenal yang persis mencerminkan fenomena algoritma mental ini. Bunyinya kira-kira begini, semua orang tampak seperti Buddha di mata seorang Buddha, dan semua orang tampak seperti babi di mata seekor babi. Wah, lumayan nusuk ya kalau yang babi itu. Iya, tapi ini bukan hinaan loh. Ini adalah penjelasan tentang bias konfirmasi emosional. Maksudnya gimana tuh? Kalau pikiran Anda dipenuhi dengan welas asih, Anda akan dengan mudah nemuin tindakan kebaikan di sekitar Anda. Tapi kalau pikiran Anda isinya cuma kecurigaan dan kebencian, Anda bakal nafsirin tindakan netral seseorang sebagai sebuah serangan. Iya. Ada contoh adegan sehari-hari yang pasti dipahami banget oleh Anda yang sering naik transportasi umum. Bayangin Anda lagi di dalam gerbong KRL di jam pulang kerja yang padat banget. Tubuh tergencet, udara pengap, gerak aja susah. Situasi yang bikin stres banget pastinya. Banget. Tapi Suni menunjukkan kalau di momen ini, realitas Anda belum sepenuhnya ditentukan. Anda punya pilihan respons. Anda bisa fokus ke rasa sesaknya dan ngerasa marah, ngutuk-ngutuk sistem kereta. Atau Anda bisa melihat sisi absurd dari situasi itu dan mikir, wah, kereta ini goyangnya keras. Tapi saya bahkan nggak perlu pegangan tiang karena saya nggak mungkin jatuh saking padatnya orang di sini. Dan faktor eksternalnya kan identik. Kereta yang sama, jumlah orang yang sama, guncangannya juga sama. Tapi secara internal, pelepasan hormon di otak pada dua skenario itu beda drastis. Oh, wow. Dari sekedar ganti fokus mikir. Iya, mengetahui kemana pikiran Anda mengarahkan fokusnya, itu sama pentingnya dengan mencoba mengubah dunia luar. Sering banget kita ngerasa lagi bertarung melawan dunia yang kejam, padahal kita cuma lagi bergulat sama pikiran kita sendiri yang lagi capek aja. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena kalau kita sadar, realitas itu disaring oleh pikiran, kita harus hadapi fakta bahwa kadang filter itu bisa gagal melindungi kita. Benar, nggak selamanya filter itu cukup. Kadang realitas negatif itu mendobrak masuk terlalu keras, kayak pengkhianatan, bisnis bangkrut, atau duka kehilangan orang tercinta. Insting kita pas dihantam kenyataan menyakitkan kan biasanya melawan, atau buru-buru nyari solusi. Tapi pendekatan Sunim beda jauh kan? Sangat beda. Beliau menyarankan untuk secara sengaja memutus siklus pemikiran logis yang mencoba memperbaiki perasaan itu. Pas Anda lagi kecewa berat, jangan paksa diri buat langsung analisis kenapa itu terjadi. Kumpulin teman, makan enak, dan biarkan diri Anda ngobrol ngalor ngidul tanpa harus nyari jalan keluar hari itu juga. Salah satu sarannya yang menurut saya paling unik itu soal nonton film. Sunim merekomendasikan buat pergi ke bioskop atau nonton di rumah, pilih film komedi yang paling konyol dan absurd. Biarpun Anda anggap film itu nggak bermutu. Komedi slapstick gitu ya? Iya, tertawalah sekencang-kencangnya. Atau putar lagu melankolis dan nyanyi sekeras mungkin, seolah-olah Anda lagi menyuarakan penderitaan seluruh dunia. Kedengarannya mungkin sepele, tapi ada alasan neuropsikologis yang kuat di baliknya. Gimana otak kita ngerespon itu? Waktu kita ngalamin trauma atau kekecewaan mendalam, otak kita itu terjebak dalam proses yang namanya rumination. Itu semacam siklus di mana kita mutar ulang kejadian menyakitkan itu terus-menerus. Kayak kasat rusak. Ah ya, overthinking yang muter-muter aja di kepala.
Nah, aktivitas ekstrim yang emosinya bertolak belakang, kayak ketawa terbahak-bahak nonton komedi konyol tadi, itu bertindak sebagai interruptor atau pemutus arus pada sirkuit saraf tersebut. Oh, dihack gitu ya otaknya? Tepat. Anda memaksa otak buat memproses rangsangan baru yang kuat. Ini ngasih sistem saraf Anda waktu sejenak buat istirahat dari produksi hormon stres. Kalau itu belum cukup, Sunim juga nyaranin pergi menjauh dari rutinitas, kayak ke pegunungan atau sekedar jalan jauh sendirian. Tujuannya sama, buat memutus pola lingkungan yang memicu siklus memori negatif itu. Ngomong-ngomong soal mutu siklus, ada konsep menarik di catatan Anda. Analogi panci penggorengan. Oh iya, itu visual yang sangat bagus. Gimana ceritanya sisa makanan gosong bisa menjelaskan cara kita ngerawat luka emosional? Gini, bayangin Anda habis masak, terus ada kerak makanan gosong yang nempel kuat banget di dasar wajan. Kalau Anda langsung gosok sekuat tenaga pakai spons kawat saat itu juga, yang ada Anda malah ngerusak lapisan wajannya dan bikin Anda capek sendiri kan? Wajahnya jadi baret-baret. Nah, emosi negatif yang mendalam itu kerjanya biar kayak gitu. Lukanya nempel kuat, upaya keras buat ngebedah, menganalisis, dan nyembuhin luka secara paksa di hari pertama kejadian, itu justru bahkan memperdalam trauma. Terus solusinya gimana? Nggak mungkin didiemin selamanya kan? Solusinya, tuangkan air ke dalam wajan itu dan biarkan. Air di sini melambangkan waktu. Biarkan waktu merendam luka Anda tanpa Anda mencoba menggosoknya. Nanti pelan-pelan, kerak itu bakal melunak dengan sendirinya dan bisa diusap hilang dengan gampang. Tapi tunggu dulu nih, saya harus sedikit kritis di sini mewakili pendengar. Menggunakan analogi ngebiarin wajan terendam waktu, atau liburan ke gunung, itu kedengarannya puitis banget di atas kertas. Tapi buat Anda yang lagi dengerin, yang mungkin bosnya lagi nunggu laporan di meja dalam 3 jam, atau tagihan numpuk jatuh tempo besok, kita kan nggak selalu punya kemewahan yang namanya waktu dan ruang. Iya, itu realitas kita sehari-hari ya. Bukannya ngambil jeda pas masalah lagi kritis, itu malah bentuk penghindaran atau lari dari tanggung jawab. Ini memunculkan pertanyaan penting. Itu kekhawatiran yang valid banget. Tapi, kita harus mendefinisikan ulang apa arti jeda dan istirahat itu sendiri. Istirahat nggak melulu berarti beli tiket pesawat liburan ke luar negeri. Terus bentuknya kayak gimana di situasi kerja? Untuk keputusan-keputusan strategis, Sunim nyaranin buat ngebiarin alam bawah sadar kita bekerja. Misalnya, ambil waktu 2 atau 3 hari sebelum balas email dari rekan kerja yang bikin Anda marah. Otak kita itu sebenarnya terus memproses masalah di latar belakang pas kita lagi mandi atau jalan kaki. Sering banget kan ide muncul pas lagi mandi? Nah, itu dia. Itu sering nasilin solusi yang nggak kelihatan pas kita lagi stres melototin layar komputer. Saya setuju sih kalau untuk keputusan strategis jangka panjang. Tapi mari kita persempit lagi. Gimana kalau krisisnya di depan mata? Tenggat waktu tinggal 1 jam, jantung berdebar. Di buku Suni menyarankan hal-hal kayak menatap wajah anak yang lagi tidur. Jujur aja, buat banyak orang, ngalihin pandangan dari kerjaan pas mepet deadline justru bikin panik baru. Karena ngerasa buang-buang waktu berharga. Kok jeda mikro begini bisa masuk akal? Disinilah kita harus melihat mekanisme biologis dari kepanikan. Pas Anda merasa terdesak, deadline 1 jam, amigdala di otak Anda membajak seluruh sistem. Membaca gimana? Tubuh dibanjiri kortisol. Terus, prefrontal cortex, bagian otak yang fungsinya buat mikir jernih, kreativitas, nyelesain masalah, itu justru mengalami penurunan fungsi. Oh wow, jadi biarpun kita ngerasa lagi ngetik cepat, aslinya otak kita lagi lemot. Betul, Anda ngerasa lagi bekerja keras karena Anda panik. Tapi secara kognitif Anda lagi tumpul. Makanya ngambil jeda ekstrim sebentar aja, kayak 1 menit buat notap anak tidur, atau cuma sadar sama tarikan nafas Anda, itu bukan buang waktu. Terus, apa namanya? Itu adalah proses interupsi yang dirancang buat nurunin detak jantung dan ngirim sinyal aman ke otak. Pas kortisolnya turun, prefrontal cortex Anda bakal online lagi. Anda memang kehilangan waktu 1 menit, tapi Anda dapat kembali kapasitas otak penuh Anda buat nyelesain sisa 59 menit itu dengan jauh lebih efisien. Masuk akal. Jadi, jeda itu fungsinya instrumen pengasah fokus, bukan jeda produktivitas ya? Ini ngingetin saya sama perumpamaan di buku tentang musik dan pidato. Ya, tentang keheningan itu ya. Pada seberapa berani dia ngambil jeda di antara kalimatnya. Tanpa jeda, ya melodi cuma berubah jadi kebisingan yang bikin sakit telinga. Dan prinsip kecocokan juga berlaku pas kita ngerespon kegagalan yang sering bikin stres tadi. Sunim bawa cerita soal audisi vokal. Bayangin, sebuah gedung opera lagi nyari suara tenor sekelas mendiang Luciano Pavarotti,
Terus yang masuk ruang audisi itu penyanyi legendaris genre folk James Taylor. Wah, udah pasti nggak bakal diterima itu. Pasti nggak akan diterima. Tapi pertanyaannya, apa karena James Taylor nggak punya bakat? Ya enggak lah, dia kan legenda. Cuma beda aliran aja. Nah, persis. Dia cuma bukan kecocokan atau bukan match yang dicari pada hari itu. Kalau Anda paham konsep ini, penolakan dalam karir atau hubungan tuh nggak akan lagi terasa sebagai serangan terhadap harga diri Anda sebagai manusia. Jadi, apa arti dari semua ini sebenarnya? Kita udah ngebedah pentingnya jeda, ya kan, baik makro maupun mikro, buat ngekalibrasi otak. Tapi, ada konsekuensi dari keheningan. Waktu ruangan sepi, notifikasi HP dimatiin, di saat itulah kita dipaksa duduk berhadapan langsung sama hantu-hantu di dalam diri kita. Betul, emosi-emosi yang ditekan biasanya mulai muncul. Ya, emosi mentah kayak kemarahan yang mendidih, cemburu, kebencian. Insting pertama kita biasanya langsung mau nendang emosi itu keluar, mau ngendaliin atau naklukin mereka secepatnya. Dan menganggap emosi sebagai musuh yang harus ditaklukkan, itu kesalahan strategis paling besar yang sering kita lakuin. Yang sangat memukau di sini adalah visualisasi yang Sunim kasih. Coba bayangin, emosi negatif yang intens itu kayak lumpur yang berputar-putar liar di dalam sebuah akuarium. Oke, lumpur di akuarium. Kalau tujuan Anda adalah bikin airnya jernih biar ikannya kelihatan, hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah masukin tangan ke dalam air, terus nekan lumpurnya ke dasar kaca pakai tenaga. Tunggu, bukannya kalau ditekan lumpurnya malah makin nyebar ya? Nah, semakin keras tangan Anda ngaduk air buat mengontrol lumpur itu, air di akuarium malah makin keruh total. Logis sih. Kalau kita nekan lumpur emosi, dia malah ngelawan balik. Tapi pertanyaannya, secara praktis, gimana caranya kita diam dan ngebiarin lumpur itu mengendap tanpa kita tersapu pusaran emosi yang lagi sakit-sakitnya itu? Rahasianya ada pada bahasa. Kita harus belajar misahin energi fisik murni yang ada di tubuh kita dari label kata yang kita tempelin ke emosi itu. Label kata gimana maksudnya? Gini, pas dada Anda sesak, rahang Anda kaku, terus Anda langsung ngasih label dengan teriak di kepala, saya marah. Saat itu juga otak Anda akan mengakses semua jaringan naratif masa lalu, pikiran Anda langsung bikin daftar 100 alasan kenapa Anda berhak marah dan siapa aja yang salah. Oh, jadi mikirnya langsung kemana-mana ya? Terus harusnya gimana? Berlatihlah jadi kayak cermin. Cermin itu cuma memantulkan objek di depannya tanpa menghakimi atau mengidentifikasi dirinya dengan pantulan itu. Amati aja sensasi panas di dada Anda sebagai energi yang netral, nanti Anda akan sadar kalau energi fisik itu sifatnya cair, berubah-ubah, sementara kata marah itu kaku banget dan bikin Anda terpenjara di penderitaan itu. Menarik. Ada perspektif dari filsuf abad ke-20 dari India, Jiddu Krishnamurti, yang disebut di buku ini buat ngelengkapi ide itu. Krishnamurti bilang kalau kemampuan mengamati sesuatu, termasuk emosi kita, tanpa ngasih penghakiman, itu adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan manusia. Sangat setuju. Mengamati rasa sakit tanpa langsung ngecap itu sebagai buruk atau ancaman, itu bukan cuma butuh kecerdasan. Tapi kata Sunim, itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dan penerimaan observasional ini krusial banget, karena kita ini manusia punya banyak kontradiksi di dalam diri. Sunim pakai metafora yang lumayan ekstrim tapi provokatif. Dia bilang di dalam hati setiap manusia ada dua penyewa yang hidup barengan. Siapa aja tuh? Penyewa pertama itu Adolf Hitler. Waduh, ekstrim banget. Iya, tapi Hitler di sini merepresentasikan rasa takut yang luar biasa, rasa insecurity, dan keinginan kompulsif buat ngontrol segalanya karena kita ngerasa terancam. Nah, penyewa kedua adalah Bunda Teresa, yang mewakili kapasitas kita buat koneksi tanpa pamrih, cinta kasih, dan empati. Jujur, pas awal baca perbandingan itu, saya kaget. Kenapa pikiran kita nyediain ruang buat dua sosok yang bertolak belakang banget ini? Karena keduanya itu produk evolusi kita. Sisi Hitler ini muncul sebagai mekanisme pertahanan. Pas Anda merasa dihakimi atau terancam secara sosial, bagian primitif otak Anda langsung memicu agresi atau pengen mendominasi buat ngelindungin ego. Kalau sisi Bunda Teresa? Itu muncul karena kita ini makhluk sosial yang butuh ikatan komunal buat bertahan hidup. Nah, masalahnya baru muncul pas kita mati-matian nolak fakta kalau sisi gelap itu juga ada di diri kita. Kita pengennya ngerasa suci terus. Oh, denial ya. Kalau merasa dihakimi, ada kutipan yang diambil Sunim dari Dhammapada. Ini teks klasik Buddha. Kutipannya bilang, nggak pernah ada, nggak akan pernah ada, dan nggak ada saat ini
Orang yang selalu dipuji semua orang, dan gak ada juga yang selalu dikritik semua orang. Itu kutipan pelindung ego yang ampuh banget kita dikritik. Kita kan sering menginternalisasi kritik tuh kayak, itu cacat permanen kita. Padahal kata Sunim, kalau ada orang ngeritik Anda keras banget, seringnya tuh cuma karena orang itu lagi frustrasi kebutuhannya nggak terpenuhi. Oh, jadi bukan murni tentang kita ya? Bukan, mereka nggak lagi membedah karakter Anda. Mereka cuma lagi ngeluh karena nggak dapat apa yang mereka mau dari Anda. Tapi kan pas kita konflik gara-gara ekspektasi itu, naluri kita pasti pengen mempertahankan harga diri. Pengen menang argumen lah pokoknya. Pasti, itu respon otomatis. Tapi Shunim nawarin pendekatan yang kebalikannya. Dia bilang, nelan harga diri itu bukan tanda kekalahan loh. Itu justru manifestasi dari kekuatan batin yang udah matang. Pas Anda berhenti ngelindungin ego, Anda nurunin perisai yang selama ini nutupin telinga Anda. Dan di momen kerendahan hati itulah, komunikasi yang benar-benar otentik baru bisa jalan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar dari diskusi kita ya, inti dari kehidupan modern yang bikin capek ini sering banget berakar dari perlawanan kita yang nggak ada matinya terhadap realitas. Kita selalu nolak hal yang nggak sesuai rencana ya. Iya, tapi begitu kita mulai milih buat menerima secara total ngamatin emosi tanpa label, ngasih jeda walau lagi panik, dan nyadar kalau pikiran kita lah yang ngebentuk dunia tubuh kita, tuh otomatis bakal rileks, biarpun jadwal kalender kita penuh dari pagi sampai malam. Suni menutup filosofi kebahagiaan ini pakai saran yang simpel tapi indah banget. Daripada Anda beli tiket lotre tiap minggu, naruh harapan bahagia di peluang masa depan yang nggak pasti, lebih baik beli beberapa tangkai bunga segar buat ditaruh di ruang tamu Anda. Cantik banget itu. Jadi tiap Anda lewat ruangan itu dan lihat bunganya, Anda ngundang keindahan ke dalam kesadaran Anda hari itu juga. Anda jadi pemenang undian kebahagiaan tiap hari. Itu contoh nyata gimana cara ngubah algoritma pikiran kita, secara sadar naruh hal yang menenangkan di depan mata buat ngelatih otak nyari hal baik. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, ini ada satu praktik mikro yang bisa Anda coba langsung nanti malam. Pas Anda mau tidur, pasti ada godaan gede buat mikirin argumen di kantor tadi siang atau cemas mikirin kerjaan besok, kan? Overthinking jam 11 malam ya? Betul, jangan biarkan sisa hari memakan Anda. Pas kepala udah nyentuh bantal, paksa pikiran Anda ngegeser filternya. Pikirin satu atau dua orang yang kehadirannya benar-benar Anda syukuri. Atau ingat momen kecil hari ini, di mana Anda bantu orang lain, sekedar nahan pintu lift aja udah cukup. Buktiin sendiri deh. Dan rasain gimana ngelepas ketegangan itu bikin tidur Anda jauh lebih damai. Benar banget, karena pada akhirnya, memusatkan perhatian pada rasa syukur itu cara paling cepat buat ngejernihin lumpur di akuarium pikiran kita. Dan saat kita mengakhiri eksplorasi mendalam ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang bisa dibawa merenung hari ini. Mari kita kembali ke premis pertama kita tadi, bahwa realitas yang Anda alami saat ini itu eksis murni karena pikiran Anda memilih buat ngarahkan cahaya fokus padanya. Kalau itu benar, lalu bagian luar biasa, ajaib, dan indah mana dari alam semesta Anda yang saat ini secara nggak sengaja hilang dari pandangan Anda, cuma gara-gara Anda terlalu sibuk melototin bagian yang berlumpur? Pertimbangkan hal itu baik-baik saat Anda melangkah kembali ke dalam dunia yang katanya sibuk ini.